Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ma ba'du. Kepada teman-teman mahasantri, mahasiswa Ma'had Jamiah Sunan Ampel, Fakultas FTK, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, khususnya kelas K. Pada hari ini Kamis tanggal 12 November 2020 kita akan membahas tentang hadis akhlak yang mengkaji tentang atau membahas tentang cara berpakaian. Dalam kitab Adabut Thalibin bisa dibuka halaman 29, saya bacakan judulnya At-Tawasut fil Libas. Sederhana dalam berpakaian. Hadis yang disampaikan di sini saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz ibni Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diceritakan dari sahabat Mu'adz ibni Anas. Semoga Allah meridhoinya. Sesungguhnya Rasulullah ini bersabda, sabda beliau, man taraka libas tawadu'an lillah wa huwa yaqdiru alaihi. Barang siapa meninggalkan memakai sebuah pakaian karena bertujuan tawaduk lillah, tawaduk kepada Allah, merasa merendahkan diri di hadapan Allah. Sedangkan dia itu mampu pada dasarnya untuk memakai pakaian tersebut. Ta'ahullahu yaumil qiyamah ala ru'usil khalaiqi. Maka Allah akan memanggil dia di hari kiamat sebagai bagian dari para pemimpin-pemimpin makhluk. Hatta yukhayyirahu min ayyi khulalil iman syaa yalbasuha, hingga Allah mempersilahkan kepada orang tersebut untuk memilih pakaian iman mana yang dia kehendaki untuk dipakai, maksudnya. Ini secara tekstual artinya begitu. Rawahu At-Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Wa fi hadisin akhar, di hadis yang lain Kanjeng Nabi bersabda, innallaha yuhibbu ayyara athara nikmatihi ala 'abdihi. Rawahu At-Tirmidzi. Innallaha yuhibbu ayyara athara nikmatihi. Sesungguhnya Allah ini suka menyaksikan atau melihat atharun nikmah, atau kenikmatan, bekas kenikmatan, atau istilahnya dampak kenikmatan kepada hambanya, atau mudahnya Allah ini menyukai hambanya ini menampakkan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Saya lanjutkan ma'anil mufrodat, makna dari kosakata hadis di atas. Hulalul iman ma yu'ta ahlul iman min hulalil jannah. Maksudnya adalah hulalul iman ini adalah sesuatu yang diberikan kepada ahli iman, orang yang beriman, berupa pakaian surga. Maksudnya hadis di atas ini memberikan sebuah pesan. Barang siapa yang meninggalkan memakai pakaian-pakaian yang mewah, ya, karena bertujuan untuk tawaduk kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, meskipun aslinya dia mampu untuk memakai pakaian itu, nah, maka di hari kiamat dia akan diundang oleh Allah menjadi menjadi bagian atau di hadapan para pemimpin makhluk, sehingga Allah memilihkan dia atau mempersilahkan dia untuk memilih pakaian iman atau pakaian surga yang dia inginkan. Ini yang saya tangkap dari pemahaman hadis di atas. Syarhul hadis. Penjelasan dari hadis di atas, min khilali hadzal hadis adabul Islam bi adabin madharu yasirun walakin ya'thiru ta'thiran 'aziman fil mujtama'.
Dari hadis ini ada sebuah adabul Islam atau etika dalam Islam, yang mana etika ini atau aturan adab atau etika ini yang mana tampilannya begitu sederhana, kelihatannya sederhana, biasa-biasa saja, sederhana, hal yang kelihatannya sepele, walakin ya'thiru ta'thiran 'adziman fil mujtama', akan tetapi dampaknya begitu besar di dalam kehidupan sosial atau masyarakat. Wa fil hadis al-awwal tarbiyatun antar kilibas al-jayyid ghaliyatis saman li zuhdihi. Hadis yang pertama yang tadi mantaruka libas ila akhiri tadi ini mendidik atau mengajarkan kepada kita agar kita meninggalkan pakaian-pakaian yang bagus, yang mewah, yang mahal. Ghaliyatis saman itu yang mahal. Karena li zuhdihi, karena agar zuhud kita itu menunjukkan zuhud kita, atau kita itu tidak begitu cinta dunia, zuhud itu. Lil hifdi an idza'il akharin fi mithlil mujtama' al-adi, atau bertujuan untuk menjaga dari menyakiti orang lain dalam masyarakat umumnya masyarakat. Maksudnya apa? Maksudnya supaya tidak menyakiti orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang miskin. Jadi ketika kita pakai pakaian yang mewah, yang mahal, berharga jutaan misalnya, kemudian terlihat begitu mewah, kemudian kita hidup dalam lingkungan masyarakat, ini ada potensi menyakiti masyarakat yang miskin-miskin ini. Nah, tujuannya seperti itu. Wadzalika bi khilafi lau asya baina unasin qad an'amallahu alaihim wa yalbasuna thiyaba ar-rafi'ah ar-rafi'ata ghairul muharramah falahu ayal basa thiyaban hasanatan idharun li ni'matillahi allati an'amaha lahu. Nah, tidak boleh memakai pakaian yang mewah mahal tersebut. Berbeda ketika semisal kita hidup dalam lingkungan masyarakat yang memang diberikan nikmat oleh Allah, mayoritas adalah orang yang kaya misalnya. Orang yang diberikan nikmat oleh Allah mampu untuk semuanya rata-rata memakai pakaian-pakaian yang mahal, yang mewah, yang tidak haram maksudnya. Falahu albasa thiyaban hasanatan. Nah, maka boleh bagi kita untuk memakai pakaian-pakaian yang bagus. Untuk apa? Idharun li nikmatillah, untuk menampakkan nikmatnya Allah yang telah diberikan kepada kita. Nah, ini beda. Jadi konteksnya berbeda. Jadi kalau kehidupan masyarakat yang umum, masyarakat kita di kampung, di perumahan-perumahan biasa, nah di pedesaan, ini kalau kita memakai pakaian-pakaian yang mahal, ini kalau menurut hadis di atas ini seyogyanya dihindari. Karena apa? Karena satu, kalau kita bisa berpotensi menyakiti orang-orang yang miskin. Gitu. Orang yang miskin melihat kita pakai pakaian yang mewah itu kemudian merasa sakit. Begitu, nelongso lah. Bahasa Jawanya nelongso. Atau memang pesan agama itu supaya kita zuhud, tidak begitu menampakkan perkara dunia. Wa khosatan litullah bil ilmi. Nah, wabil khusus spesifik atau lebih khusus lagi para pencari ilmu, alaihim ayal basu thiyaban basitotan. Nah, ini maka seyogyanya bagi para pencari ilmu, para mahasiswa ini memakai pakaian-pakaian yang sederhana, basitoh, li'annahum ja'u min mukhtalifil khalfiyati al-iqtisadiyati. Karena apa? Karena mereka ini kan datang dari ekonomi yang berbeda-beda. Jadi dari kalangan latar belakang ekonomi yang berbeda-beda. Ba'duhum minal aghnia wa ba'duhum min mutawasitil hali wal akhar minal fuqara. Nah, sebagian dari mereka ada yang kaya, sebagian lagi ada yang menengah, sebagian lagi ada yang fuqara atau miskin. Para fakir miskin. Wa dzalika li tahqiqil musawati bainahum fil libas. Wa la yujadu ayu tafarruqin malin yu'dzi qulubahum. Nah, hal tersebut untuk apa? Untuk menampakkan
persamaan antara mereka. Jadi kalau pakaian itu pakaiannya mahasiswa itu dan mahasiswa itu sederhana, biasa-biasa saja, maka di sini ada litahqiqil musawah, supaya apa? Ada kesamaan apa itu antar mereka, antar yang kaya, yang miskin, yang menengah, itu ya tidak ada perbedaan dalam apa ini zahirnya, secara maliyah itu, secara finansial sama, supaya tidak ada yang merasa sakit, merasa nelongso, merasa minder. Karena apa? Karena mahasiswa ini berbeda-beda tingkat ekonomi atau latar belakang ekonominya. Wal haqu anna tawassuta laisa faqat filibas. Nah, pada dasarnya secara prinsip bahwasanya tawasud, sederhana ini bukan hanya terkait dengan pakaian saja. Bal fi katsirin min ahwalin nas mithlil akli wasyurbi wal maskan nadhron ilal mujtama alladzi asa fihi. Akan tetapi juga dalam banyak hal, yakni kehidupan manusia atau kemudian aktivitas atau hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, sebagaimana makan, minum, tempat tinggal, rumah atau tempat tinggal lah. Ini melihat masyarakat yang masyarakat sekitar kita. Maksudnya apa? Maksudnya dalam pakaian tadi kita dianjurkan untuk sederhana. Begitu juga dalam makanan kita, minuman kita, tempat kita juga kita usahakan, kalau melihat hadis di atas, supaya kita sederhana, tidak berlebihan. Ya, kalau punya pakaian jangan mewah-mewah, makan minum jangan yang mewah-mewah, mahal-mahal. Dilihat orang lain, nanti orang-orang yang miskin ini akan merasa nelongso atau merasa tersakiti. Juga kalau punya rumah jangan mewah-mewah, biasa-biasa saja. Kalau memang kita hidupnya dalam lingkungan masyarakat yang majmu' atau tingkat ekonominya ini beragam. Walakin hadza laisa dalilan ala tafakhur bi thiyab an-nafisah al-ghaliyatits tsaman. Hadza faqdu ta'dibil islami linnas hadron an idza'il jiron. Jadi boleh memakai pakaian yang istilahnya tadi ada gambaran memakai pakaian sesuai dengan konteks ini. Misalnya kita hidup dalam lingkungan masyarakat yang menengah ke atas, boleh kita pakai pakaian yang bagus di hadapan mereka. Ini bukan kemudian sebagai petunjuk atau sebagai dalih boleh untuk kita saling tafakhur, saling menyombongkan diri dengan pakaian yang mewah dan mahal, bukan. Hadza faqdu ta'dibil Islam linnas hadron an idza'il jiron. Akan tapi ini adalah memang aturan Islam, supaya kita itu menyesuaikan kondisi. Jadi kalau kita hidup dalam lingkungan masyarakat yang majmu', ya kita sederhana saja, biasa-biasa saja. Ini karena apa? Hadron an idza'il jiron, supaya kita itu terhindar dari menyakiti tetangga. Misalnya tetangga kita secara ekonomi jauh di bawah kita. Kalau kita selalu menampilkan kekayaan kita, pakaian yang mewah, kendaraan yang mewah, rumah yang mewah, sehingga mereka merasa tersakiti. Nah, agama mengatur ini supaya kita itu hidup bersikap, berpakaian secara sederhana. Amma idza salima min idza'il akharin fala ba'sa alaihi bi syarti alla yamassaha syai'un minal haram. Nahwu lubsil khuli min nadhhab lirrajul. Nahwu lubsil khuli min nadhhab lirrajul. Nah, akan tetapi ketika kita bisa menghindar atau kita itu selamat, atau bisa diartikan misalnya kita pakai pakaian yang mahal ataupun mewah, itu kita tidak ada potensi untuk menyakiti orang lain yang secara finansial atau secara materi lebih dari di bawah kita, atau orang-orang miskin lah. Maka selama kita tidak memakai pakaian-pakaian yang diharamkan oleh syariat,
sebagaimana memakai emas bagi seorang laki-laki ya nggak apa-apa. Maksudnya kita boleh memakai pakaian-pakaian mewah atau pakaian yang mahal selama memang tidak ada potensi untuk menyakiti orang lain, membuat orang lain nelongso atau orang lain yang miskin dari kita lebih di bawah standar ekonomi kita itu tersakiti. Kalau memang terlepas atau bisa lepas dari kondisi seperti itu, boleh kita pakai pakaian yang mahal itu. Waqat waroda an Abi Hanifah anahu amaro al ulama bi ayal basu siyaban ghaliyatan ta'ziman lil ilmi haitsu annahu qala azimu ama imakum. Sebagaimana ada sebuah kisah atau sebuah cerita dari Imam Abu Hanifah bahwasannya para ulama ini memerintahkan untuk anahu amaro al ulama. Beliau memerintahkan para ulama untuk memakai pakaian-pakaian yang mahal. Untuk apa? Ta'ziman lil ilmi, untuk memuliakan ilmu. Haitsu annahu qala azimu ama imakum. Ini sebagaimana dawuh beliau azimu ama imakum. Jadi agungkanlah imamahmu. Maksudnya kebesaran sebagai ulama ini harus diagungkan. Dengan cara apa ya? Simbol pengagungan itu dengan pakaian yang mahal, yang bagus lah. Ini perintah atau kemudian yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Boleh kalau para ulama ahli ilmu memakai pakaian yang bagus. Untuk apa? Untuk memuliakan ilmunya. Ta'ziman lil ilmi maksudnya. Wa kadzalika al-Imam Malik yalbasu thiyaban hasanatan wa tatayyabu bi ahsani thayyibin. Hainama yu'allimu tulabahu al-hadis ini. Sebagaimana juga tadi Imam Abu Hanifah menampakkan atau menyuruh para ulama atau ahli ilmu memakai pakaian yang bagus, juga Imam Malik memakai pakaian-pakaian yang bagus dan kemudian pakai wangi-wangian saat beliau ini mengajar hadis kepada para muridnya. Jadi para pendidik, dosen, guru, ustadz, kiai, ulama yang kemudian tampil di muka umum, tampil di hadapan santri, di hadapan mahasiswanya, atau guru-guru di hadapan muridnya, ini boleh memakai pakaian yang bagus dan juga dengan wangi-wangian. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Malik. Kalau Imam Hanafi tadi menganjurkan untuk kita pakai pakaian yang bagus untuk ta'ziman ilmi, memuliakan ilmu, mengagungkan ilmu kita. Kama waroda an Rasulillah kana yalbasu ahsana thiyabihi fil idain rawahu Ibnu Jarir. Nah, ini sebagaimana juga ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang ini memakai pakaian yang terbagus ketika Id hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri ya ini. Rawahu Ibnu Jarir, hadis riwayat Ibnu Jarir. Nah, intinya teman-teman, hadis ini, dua hadis di atas itu kan seakan-akan bertentangan. Yang pertama itu kan barang siapa memakai meninggalkan pakaian yang mewah bertujuan untuk tawaduk kepada Allah, sedangkan aslinya dia mampu untuk memakai pakaian itu, maka orang seperti ini akan dipanggil oleh Allah di hadapan para pemimpin makhluk, dan kemudian Allah akan mempersilahkan dia memilih pakaian surga yang dia inginkan. Pakaian keimanan di sini adalah pakaian surga yang dia inginkan. Tapi di sisi lain ada hadis Allah ini menyukai, menyaksikan hambanya atau hambanya ini memakai atau menampakkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi ada sebuah larangan memakai pakaian yang mahal ataupun mewah. Konteksnya yaitu di hadapan masyarakat umum yang majemuk atau plural lah, kehidupan masyarakat umumnya ini di kampung-kampung, di perkampungan, ya kita pakaiannya yang biasa-biasa saja, sederhana,
Sehingga apa? Kita tidak ada potensi untuk menyakiti orang-orang yang lebih miskin dari kita kalau kita pakai pakaian yang mahal. Tapi kalau pakai pakaian yang sederhana ya kita biasa-biasa saja. Tapi kalau pakaian mahal nanti ada potensi orang yang merasa tersakiti, merasa nelongso lah, karena tidak mampu untuk memakai pakaian sebagaimana yang kita pakai. Nah, tapi kalau dalam kehidupan masyarakat yang memang di situ tarafnya menengah ke atas semuanya, misalnya kita hidup di lingkungan masyarakat yang elit, ya ini boleh kita pakai pakaian yang mewah, yang mahal. Karena apa? Di situ tidak ada potensi idza atau menyakiti mereka yang kemudian di bawah standar ekonomi kita atau orang-orang miskin. Jadi intinya kita pakai pakaian yang mewah atau pakaian yang sederhana itu sesuai dengan konteks, akan tapi di sini secara umum kita hidup dalam masyarakat yang majemuk, dianjurkan untuk pakai pakaian yang sederhana. Apalagi kita sebagai mahasiswa, kalian sebagai mahasiswa ya pakainya biasa-biasa saja yang sederhana, supaya apa? Teman-teman kalian, teman-teman kita yang di bawah standar ekonomi kita, yang miskin atau fuqara, tidak merasa sakit hati. Nah, itulah pesan yang kita tangkap dari hadis dan penjelasan dalam bab ini. Kira-kira begitu, teman-teman. Untuk materi pada kali ini diharapkan teman-teman mencatat, meresum dari yang saya sampaikan tadi, dan selanjutnya kita tutup pertemuan pada kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.